Shalom adik-adik. Halo. Apa kabar hari ini? Pasti semangat ya Kak ya? Harusnya semangat sih Kak Noni. Iya, semuanya sehat di rumah? Ya, kita bersuka cita karena hari ini kita berjumpa untuk melakukan ibadah di minggu ini. Semuanya sudah siap ya? Oke, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama melakukan yel-yel ya. Caranya begini, nanti ditirukan Kak Noni ya. Saya hebat, kamu hebat, Tuhan Yesus lebih hebat. Bisa? Bisa ya? Ditirukan ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Saya hebat, kamu hebat, Tuhan Yesus lebih hebat. Waduh, belum semangat ini kayaknya Kak. Masih lemes, belum sarapan Iya, kayak betul. nih Kak Noni. Sekali lagi ya. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Saya hebat, kamu hebat, Tuhan Yesus lebih hebat. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus menuntun langkah kita ya Kak ya. Nah, sebagai pembuka lagu untuk pujian hari ini kita akan pujikan Tiap Langkahku. Sambil bertepuk tangan ya, memuji nama Tuhan ya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tuhanlah yang memimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. tiap langkahku, Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin tempat tinggi. ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapak. Di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan karena kita selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama menaikkan doa kita supaya acara sekolah minggu ini dipimpin oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa dengan sikap yang baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Karena Tuhan Yesus sudah memimpin langkah kami. Hingga hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya akan menuntun langkah kami. Pimpinlah kami Tuhan dan persiapkan hati kami supaya kami Tuhan bersungguh-sungguh menaikkan syukur kami kepada Engkau. Dan berkatilah Tuhan acara ibadah ini dari awal hingga akhir dalam keadaan selamat. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah Kak Arum pernah merasakan pertolongan Tuhan tidak? Tentunya pernah dong Kak Noni.
Nah kalau begitu coba kakak ceritakan supaya adik-adik tahu pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan yang pernah Kak Arum alami. Jadi dulu pas Kak Arum masih kecil, Kak Arum di rumah sendirian nih Kak Noni. Waktu itu lapar banget rasanya dan nggak punya uang buat beli makanan. Nah terus apa yang kakak lakukan? Awalnya sih bingung, kan masih kecil belum tahu apa-apa. Tapi ingat waktu itu guru sekolah minggu Kak Arum bilang, kalau kamu lagi sedih, lagi bingung, lagi kesusahan, kamu jangan lupa berdoa. Jadi waktu itu aku berdoa Kak Noni, minta sama Tuhan biar dikirimin makanan pas waktu itu. Terus kira-kira Tuhan Yesus mengabulkan doa Kak Arum nggak? Tuhan Yesus kan baik banget, jadi pastinya dikabulin dong Kak. Setelah itu beberapa menit kemudian orang tua Kak Arum tuh pulang dari pergi, bawa makanan banyak banget, dan semuanya itu yang Kak Arum suka loh Kak Noni. Wah beruntung sekali ya, ternyata kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya Kak ya. Dan selalu menolong kita ketika kita memerlukan. Iya benar banget Kak Noni. Buat adik-adik yang di rumah jangan lupa kalau lagi sedih, lagi bingung, pokoknya lagi nggak tahu harus ngapain, kalau lagi susah, jangan lupa berdoa ya teman-teman ya adik, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita semua. Kita mau pujikan Yesus itulah satu-satunya. Lebih semangat ya memuji nama Tuhannya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus berjanji, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Wah, luar biasa sekali, kita punya penolong yang luar biasa. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah memberikan pertolongan dan pemeliharaan pada kita, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Sambil kita persembahan, kita mau menyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Ya, mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan.
persembahan ini. Dan kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Doa persembahan dan firman Tuhan akan dihantarkan oleh Kak Ica. Mari adik-adik, doa persembahan dan doa firman akan kakak hantarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami petunjuk-Mu Tuhan untuk mengerti isi firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami persembahkan Tuhan. Biarkan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kalau ada yang mau dipersiapkan, Alkitab, buku catatan, alat tulis, disiapin dulu yuk kalau mau nyatet nanti. Jika sudah, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Shalom anak-anak, apa kabarnya? Anak-anak, apakah kalian sudah makan? Oh, ada yang sudah makan, ada yang belum. Nah, kalau belum makan mungkin bisa minum susu anak-anak. Dengan minum susu, badan kita jadi sehat ya. Oh iya, anak-anak, Bu Guru ingat sebuah cerita tentang segelas susu. Ada seorang anak laki-laki miskin, dia sedang kelaparan anak-anak. Waktu itu dia bingung, aduh bagaimana ini, tidak ada yang memberi makanan, aku tidak punya minuman, tidak punya makanan, bagaimana caranya? Si anak tadi berjalan, dia berjalan terus, akhirnya tibalah di sebuah rumah. Dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Akhirnya dia coba ketuk pintu, tok 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 tok, permisi. Anak-anak, dari pintu itu dibuka, krek. Keluarlah seorang gadis muda. Dia tanya, ada apa? Anak laki-laki tadi ketakutan anak-anak. Dia urungkan niatnya untuk minta makanan. Dia hanya minta, Kak, bolehkah saya minta minum segelas air putih? Anak-anak, gadis muda itu tahu. Dia melihat bahwa anak laki-laki tadi kelaparan. Akhirnya dia masuk. Dia keluar kembali membawa segelas besar susu. Diberikannya kepada anak itu. Anak laki-laki tadi minum. Glek, 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 glek. Dengan lahapnya. Setelah itu dia mengucapkan terima kasih. Anak-anak, gadis muda tadi baik ya. Dia murah hati. Dia mau memberi. Dia mau berbagi pada orang lain. Walaupun tidak dikenalnya. Anak-anak, selang beberapa tahun kemudian, gadis muda itu tumbuh menjadi besar. Tetapi sayang anak-anak, gadis muda itu akhirnya
sakit. Dia punya penyakit yang sulit disembuhkan. Ketika dirawat di rumah sakit, seorang dokter namanya Dr. Howard Keller, Dr. Howard Keller merawatnya. Dr. Howard Keller ingat, kenal dengan wanita itu. Tetapi wanita itu tidak kenal pada Dr. Howard. Nah, anak-anak, wanita itu dirawat, diberi obat, akhirnya sembuh. Gadis itu berpikir, waduh, ini nanti pasti biayanya banyak sekali. Aku nggak punya uang. Dia takut, anak-anak. Siapa yang akan bayar uang nanti ya? Padahal aku tidak punya uang banyak. Bagaimana ini? Dia khawatir, anak-anak. Benar, anak-anak. Ketika dia sudah sembuh, kemudian seorang perawat datang memberikan sebuah amplop tagihan perawatan di rumah sakit. Dia gemetar, dia ketakutan. Nanti bagaimana ya? Siapa yang akan membayarnya? Akhirnya amplop itu dibuka. Ya, benar anak-anak, ternyata tertera nominal yang banyak sekali. Aduh, bagaimana ini? Aku nggak bisa membayar. Menyicil pun aku juga nggak kuat. Sampai seumur hidupku mungkin tidak akan lunas. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak? Hah? Ternyata di pojok nota itu ada tulisan, sudah terbayar lunas dengan segelas susu. Hah? Gadis itu terkejut, anak-anak. Kok bisa ya? Kok bisa terbayar lunas ya? Wah, puji Tuhan, ternyata ada yang sudah membayar. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kepadaku. Kekhawatiranku sudah hilang. Nah, anak-anak, gadis itu sekarang merasa lega. Dia tidak tahu bahwa ternyata kebaikan yang pernah dilakukannya itu Tuhan tahu dan Tuhan dengar apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan itu baik, menolong tepat pada waktunya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab. Sudah kalian siapkan kan? Nah, kita akan buka dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Diulang ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Nah, anak-anak, karena panjang, nanti anak-anak bisa membaca di rumah ya. Bisa dibaca bersama mama, papa, kakak, atau oma dan opa. Anak-anak, Tuhan Yesus waktu itu berangkat ke Danau Tiberias. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Ternyata tidak hanya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Kenapa ya anak-anak ya? Kalian tahu tidak? Banyak orang yang mengikutinya. Berbondong-bondong. Tidak hanya 5, tidak hanya 10. Tidak hanya 100. Tapi banyak sekali. Sampai beribu-ribu. Mereka mengikuti Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah membuat mukjizat, sudah menyembuhkan orang, menolong banyak orang, dan mereka semua ingin ditolong. Anak-anak, walaupun mereka itu datangnya dari jauh, mereka berangkat. Mereka tidak memandang itu pagi, siang, bahkan sampai petang. Mereka semua rela berpanas-panasan, rela berjalan jauh karena senang mendengarkan firman Tuhan. Mereka bersukacita. Nah, anak-anak, saat itu Tuhan Yesus melihat betapa orang banyak itu. Tuhan Yesus sedih. Mengapa? Karena orang banyak itu dari tadi pagi, siang belum makan. Mereka mungkin bekal hanya sedikit. Padahal di tempat dekat Danau Tiberias itu, tempatnya sepi, tidak ada yang jualan, anak-anak. Waduh, bagaimana mereka akan makan? Ada yang sudah lapar. Anak-anak kecil bilang, "Ma, aku sudah lapar, Ma. Ma, aku sudah lapar." Mereka berteriak ingin makan, anak-anak. Tapi mereka sudah kehabisan bekalnya, anak-anak. Nah, anak-anak, begitu melihat itu Tuhan Yesus melihat betapa orang banyak kelaparan.
Tuhan Yesus memikirkan kebutuhan makan mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, kepada Filipus, Filipus, di mana kita akan mendapatkan makanan ya untuk orang-orang semua ini? Apa jawab Filipus? Tuhan, apakah cukup uang kita yang 200 dinar ini untuk membeli makanan? Dapat berapa Tuhan? Dan belinya di mana? Ini kan tempat sepi Tuhan. Bagaimana ya? Waduh, Filipus jadi sedih. Apa yang harus dilakukan dengan uang yang 200 dinar ini? Wah, nggak bisa untuk orang banyak ini. Kemudian Andreas mendekati. Tuhan, ini ada anak kecil yang membawa makanan. Dia membawa bekal. Tapi sepertinya nggak cukup. Ah, ini buat makan saya aja mungkin. Karena hanya 5 roti dan 2 ikan. Kalau buat orang banyak ini bagaimana cukup? Aduh, gimana ini? Anak-anak, Filipus dan Andreas jadi bingung. Mereka jadi ketakutan kalau tidak bisa mencukupi makanan untuk orang banyak ini. Lalu mereka memberanikan diri berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Kami bingung bagaimana caranya karena kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Anak-anak, Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Tuhan Yesus lalu menenangkan murid-muridnya. Andreas, Filipus, jangan takut. Sekarang tenangkan dulu semua orang. Disuruh duduk semuanya. Betul anak-anak? Wah, Andreas dan Filipus senang hatinya. Dia tidak begitu bingung, tidak begitu takut. Akhirnya semua orang duduk. Apa yang dilakukan dengan 5 roti dan 2 ikan tadi? Tuhan Yesus memastikan pada murid-muridnya supaya tidak ragu-ragu. Dan dia berkata, roti ini akan aku berkati. Kita doakan dan kita bagi-bagikan. Akhirnya betul anak-anak. Tuhan Yesus kemudian membagikan 5 roti dan 2 ikan itu. Semua diberi. Yang 10 orang, yang 50 orang, yang 100 orang, semua makan. Wah, ternyata ajaib anak-anak. Setelah roti tadi diberkati, semua orang makan dengan kenyang. Wah, tidak lapar lagi. Kemudian anak-anak dihitung, ternyata orangnya 5.000. Wah, banyak sekali ya. 5.000 orang. Itu hanya yang laki-laki dewasa. Seperti papa-papa kalian. Ternyata cukup semua kenyang. Dan masih ada perempuan-perempuan dan anak-anak. Semua makan. Wah, kenyang sekali. Dan semua gembira. Karena apa? Mereka sudah makan dan badannya sudah kuat. Kemudian anak-anak, setelah semua makan kenyang, dikumpulkan. Masih ada sisa. Murid-muridnya disuruh oleh Tuhan Yesus, kumpulkan sisa-sisa makanan tadi. Siapa tahu makanan itu tadi bisa berguna buat orang lain. Wah, para murid lalu mengumpulkan anak-anak. Makanannya dikumpulkan, dimasukkan dalam bakul. Ternyata anak-anak, bakul yang jumlahnya 12, semua masuk sisa-sisa makanan tadi. Wah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus membuat orang yang tadinya takut, tadinya ragu-ragu, menjadi yakin dan percaya. Anak-anak, Tuhan Yesus memastikan semua orang yang ada saat itu dapat makanan semuanya. Ternyata betul anak-anak. Puji Tuhan, semua sudah terasa kenyang.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kalau tadi murid-muridnya, semua orang merasa khawatir, merasa takut, merasa ragu-ragu. Ternyata diubah oleh Tuhan Yesus menjadi kecukupan, bahkan kelimpahan. Jadi anak-anak, ketika Bu Guru takut, mungkin takut gelap, mungkin takut tidak bisa mengerjakan PR, mungkin takut tidak bisa menyanyi lagu yang ditugaskan oleh sekolah. Mintalah pada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menghilangkan ketakutan itu dan menolong kita untuk bisa mengerjakan. Nah, anak-anak, itulah cerita dari Bu Guru. Jadi anak-anak, dalam Tuhan Yesus, Tuhan membuat orang takut menjadi yakin, menjadi berani, dan menjadi percaya. Karena Tuhan itu baik dan sayang kepada kita. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu di lain waktu. Shalom. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelumnya, saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Untuk mengakhiri persekutuan sekolah minggu pada hari ini, mari sama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami anak-anak sekolah minggu kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan melingkupi hidup kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini selalu menyertai kami dimanapun kami berada dan kapanpun sampai selama-lamanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat sekolah kami, keluarga kami, dan semua orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami selalu menjadi terang dan garam-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan mengingatkan lagi adik-adik, kita harus melakukan 3M. Apa saja itu? Yang pertama adalah memakai masker. Ya, kalau kita keluar rumah, kemana saja kita jangan lupa memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan, ya, supaya tangan kita bersih dari kuman-kuman, dari virus-virus. Dan jangan lupa kalau tidak ada tempat cuci tangan, kalian jangan lupa memakai hand sanitizer. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah menjaga kesehatan jiwa dan raga. Supaya apa? Dengan begitu kita akan tetap sehat dan kita tidak mudah sakit. Siapa adik-adik? Nah, kita akan
pujikan ya Kak ya. Kita mau pujikan apa tadi sesuai firman Tuhan Iya, loh Kak. firmannya tadi kan tentang 5 roti dan 2 ikan. Biar semakin ingat tentang firmannya, kita akan pujikan kembali 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.